FISIP ya, FISIP UNER yang sudah bisa bekerja sama dan membuat wadah buat teman-teman semua untuk sedikit mengenal lah terkait scholarship khususnya di LPDP ya. Jadi untuk sekarang sebenarnya keberadaan saya di sini satu ingin berbagi informasi dan juga sekaligus berbagi terkait pengalaman ya. Karena guru yang terbaik adalah pengalaman sebenarnya ya. Sebagus apapun materinya, kalau kita nggak punya pengalaman itu ya it's not good for us gitu kan. Jadi itu nggak bakal jadi yang terbaik lah buat kita ya. Oke, di sini mungkin buat teman-teman ini sedikit informasi ya. Mungkin bulan depan Februari atau Maret itu LPDP bakal terbuka lagi ya buat teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman pahami di sini apa sih LPDP itu? Ada apa sih dengan LPDP? Kenapa menjadi beasiswa yang paling ngetrend di Indonesia gitu kan? Nah ini saya bakal berbagi sedikit cerita sekaligus beberapa tips and trick ya. Oke. Oke. Buat teman-teman di sini mungkin nanti saya juga bakal membagikan PPT ini ya, siapa tahu buat teman-teman yang pengen pelajari di rumah ketika sekarang lagi kurang kondusif ya. Oke. Berbicara terkait scholarship, berarti kita berbicara tentang diri kita dan masa depan kita ya. Karena masa depan kita itu perlu namanya jembatan ya. Dan scholarship itu adalah jembatan untuk menggapai semua cita-cita kita kan. Oke, tapi scholarship bukan segala-galanya ya guys ya. Ya scholarship itu adalah salah satu jembatan saja, jembatan biar impian kita, terutama yang pengen overseas atau keluar negeri itu bisa dipermudah ya jalannya ya dengan jalan scholarship tanpa membebani keluarga atau siapapun ya. Oke, pertama karena saya background adalah award di LPDP, maka saya lebih untuk memberikan informasi terkait LPDP ya buat teman-teman di sini. Oke. Jadi kan buat teman-teman kalau di sini kan masih ada yang belum tahu, siapa tahu belum ada yang tahu ya. Jadi saya benar-benar membuka atau mengawali dengan yang paling general terkait LPDP. Oke. LPDP yang bisa teman-teman lihat di sini adalah lembaga pengelola dana pendidikan dalam naungan Kementerian Keuangan. Nah, terus ada pertanyaan lagi, kenapa sih LPDP itu populer ya di Indonesia? Kenapa? Kenapa banyak orang tuh struggling banget ngejar beasiswa untuk daftar beasiswa LPDP? Ada apa sih? Nah, karena LPDP adalah beasiswa yang tidak memiliki kuota atau limit penerima beasiswa, alias siapapun yang qualified itu insya Allah bakal jadi awardee atau bagian dari LPDP itu sendiri. Jadi bagi teman-teman dari sekarang yang sudah merasa pengen daftar beasiswa atau punya skill atau pengalaman dan apapun itu yang menunjang perubahan untuk Indonesia atau menyumbang kontribusi untuk Indonesia itu silakan mendaftar untuk LPDP. Kemudian ada berapa sih jalur LPDP tersendiri? Sebenarnya di sini untuk LPDP itu ada 3 ya, secara grupnya itu ada 3. Meskipun dalam grup tersebut nanti ada pembagian lagi. Oke, ada berapa saja? Yaitu pertama itu ada LPDP jalur umum atau reguler, yang bisa kita kenal reguler. Kemudian ada afirmasi, yang ketiga itu targeted umum. Dan ada lagi yang terbaru itu yang baru diresmikan pada tahun 2020 ya, yaitu LPDP Santri. Jadi bagi teman-teman yang notabene santri itu sangat bagus, peluangnya juga cukup gede untuk diterima di keluarga LPDP ya. Saat ini teman-teman punya background mondok, kemudian udah pengabdiannya kurang lebih itu 2 tahun, itu malah bakal jadi udah jadi apa ya? Key-nya gitu, kuncinya buat teman-teman bisa diterima di LPDP. Oke, next. Oke.
Awalnya kita pengen kenalan atau pengen ngelamar seseorang, kita harus tahu siapa sih orang yang kita lamar. Nah, makanya kita kenal namanya visi dan misinya. Kenapa kita harus tahu? Meskipun ini terkesan sepele, tapi ini penting. Kenapa? Biar kita tahu apa yang harus kita solve, apa yang perlu kita tunjukkan kayak gitu kan pada mereka itu kan. Dan apa yang harus kita tunjukkan. After this, Ustaz. Ibu deh. Ya. Oke, untuk visinya, teman-teman bisa lihat di sini. Saya nggak bakal jelasin, tapi hanya sekedar memberitahu buat teman-teman bahwa visi misi itu bisa menjadi pijakan atau dasar buat mensinkronkan apa saja yang perlu disiapkan buat teman-teman, terutama di esai ya. Esai, motlet itu penting untuk menyelesaikan di sini. Oke, selanjutnya. Oke, nah, setelah kita lihat visi misinya, kita juga harus tahu tujuan, fokus, dan program LPDP. Mungkin MC bisa izin masuk sebentar. Dimohon untuk seluruh peserta ketika pembicara memberikan materi diharapkan untuk wajib off mic ya. Mungkin Muammar Saudi bisa off mic. Terima kasih. Mungkin Coach Wafi bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih buat MC-nya ya. Oke, lanjut ya. Nah, kembali ke LPDP lagi. Nah, LPDP ini sebenarnya adalah institusi beasiswa yang terbesar di Indonesia kan. Nah, dari situ teman-teman harus tahu tujuannya, fokusnya, dan program yang disajikan oleh LPDP itu apa saja. Nah, lagi-lagi ini cenderung sepele buat teman-teman, tapi mengenal sedalam-dalamnya terkait LPDP itu menunjang wawasan kita dan menunjang apa yang harus kita tawarkan kepada mereka. Seperti itu. Apalagi teman-teman sudah masuk pada step terakhir, yaitu step interview, itu bakal ini perannya besar banget untuk pengetahuan terkait LPDP. Oke. Ya, tujuannya, fokusnya, ada program. Teman-teman bisa lihat di sini, oke. Nah, untuk tujuannya yang pasti LPDP itu pengen menciptakan atau mengumpulkan kandidat-kandidat leader di masa depan yang sangat signifikan kontribusinya pada Indonesia, seperti itu. Untuk fokusnya ya tidak jauh ya meningkatkan SDM ya, meningkatkan SDM, kemudian biar Indonesia itu untuk secara pendidikannya itu meningkat karena terdapatnya sumber daya manusia yang mumpuni, seperti itu. Kemudian untuk programnya itu hampir program atau jurusan yang disediakan oleh PDP itu semuanya ada, seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman ketika saya jurusan IPA nih, sosial saya nggak ada nih, nggak spesifik, itu nggak ada. Di LPDP itu ada semua. Tinggal teman-teman bisa pelajarin, bisa kunjungi websitenya LPDP, seperti itu. Oke, next. Oke, kemudian ada berapa tahap sih yang ada di LPDP itu? Oke. Sebenarnya di LPDP itu ada 3 tahap, guys. Jadi yang tahap pertama itu lebih ke berkas. Jadi berkas tersebut kalau teman-teman dipastikan udah lengkap, dipastikan udah lolos. Jadi nggak usah bingung, nggak usah ribet-ribet ketika teman-teman udah berkasnya udah komplit, udah nggak ada nilainya, nggak ada plagiasi, udah aman. Tinggal nunggu jadwal substansi. Oke. Substansi. Apa sih substansi? Ya, substansi itu adalah TPA, yaitu tes potensi akademik. Nah, jadi teman-teman di sana bakal dites dari personal test. Untuk writing on the spot ini sekarang itu udah nggak ada ya, guys. Jadi ini untuk pada tahun 2019 ke bawah ya, sekarang gitu. Sebelum pandemik lah ya. Untuk sebelum pandemik kurang lebih masih ada writing on the spot. Tapi untuk sekarang itu nggak ada. Jadi buat teman-teman dia usah khawatir bakal bingung nulis apa ya, karena nggak bakal ada pertanyaan seperti itu. Dan juga ini bukan lagi speaking IELTS. Jadi teman-teman nggak usah ribet-ribet cari vocab apa yang, tinggal on point aja. Apa sih tujuan teman-teman? Apa yang ada dalam diri teman-teman? Jadi yang ada di substansi ini tinggal teman-teman kayak transfer apa yang teman-teman pelajarin aja.
kalau bahasa saya itu just do to relax and go with the flow. Kalau kata IELTS tadi kan di IELTS cukup ngikutin lihat flow-nya aja gitu. Tapi kalau di LPDP kita hanya cukup lakuin untuk menikmati segala prosesnya, kemudian ikuti semua alur yang diberikan oleh LPDP. Insya Allah teman-teman bakal dapetin itu. Kemudian mungkin ini yang paling ya signifikan, yaitu di interview. Kenapa? Tidak sedikit di interview itu hampir dari ketika udah ada 50% yang udah lolos interview, itu kemungkinan besar diterima itu udah 70%. Tapi ada 30% yang sangat mempengaruhi yang 70%. Itu semuanya ada di interview. Ya. Jadi ketika teman-teman interview itu adalah on point banget. Jadi sejauh mana relasi atau kecocokan dari apa yang teman-teman tulis di esai kontribusi atau di platformnya LPDP seperti itu bakal diuji di interview di sini. Oke, dan interview di sini itu tidak bakal ada namanya itu privilege atau melihat peserta yang berbeda, semuanya sama di interview. Baik itu program afirmasi, program LPDP santri, program reguler, itu sama di interview. Itu nggak ada privilege sama sekali di sini, oke? Jadi untuk interview itu biasanya kalau online itu interviewernya itu ada dua. Yang pertama itu lebih ke akademik dan psikolog, kedua itu lebih ke sosial atau kayak lebih ke spesifik program kita, seperti itu. Tapi kalau offline itu bisa jadi tiga interviewer atau bisa juga 4. Nah, tergantung kondisinya seperti itu. Baru tahap terakhir kita tinggal menunggu pengumuman dan kita menjadi awardee. Nah, dan saya harap harapan saya semua yang ikut di acara webinar hari ini semoga menjadi awardee LPDP atau awardee semua beasiswa yang ada di seluruh dunia ini, dan teman-teman bisa keluar negeri atau ke negara impian kalian semua. Amin ya. Amin. Oke, next. Oke. Nah, karena interview ini adalah salah satu tahap yang paling susah ya buat saya ya. Bukan hanya saya, hampir semua interviewer, hampir semua yang udah daftar LPDP, baik itu lolos atau yang lolos, itu mengalami kesulitan di interview. Meskipun ketika interview itu kita nggak ada masalah, nggak ada problem, gitu. Tapi ada penyampaian nggak on point banget gitu. Ada penyampaian yang dimana kita tuh hanya seolah-olah menunjukkan kualitas tapi nggak menunjukkan integritasnya kayak gitu. Jadi kita harus pahamin mana itu kualitas dan mana yang menunjukkan integritas kita gitu. Jadi sebenarnya kalau saya boleh cerita, di interview itu interviewer itu bukan lihat lagi sejauh mana sih kita orang berprestasi, sejauh mana sih prestasi kita. Nah, prestasi itu penting guys, penting banget. Tapi ada yang lebih penting, yaitu sejauh mana teman-teman sadar atau banyak apa sih teman-teman punya loyalitas untuk ikut perubahan dalam sosial. Contohnya volunteer seperti itu, atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya seperti itu bakal jadi kayak jadi pendukung yang luar biasa lah ketika teman-teman interview seperti itu. Nah, kemudian di sini saya udah membagi beberapa persentase ya. Nah, kenapa saya membagi di sini? Karena ketika kita interview itu, interviewer melihat sejauh mana sih kenyambungan atau kecocokan apa yang kita tulis dan apa yang kita sampaikan. Nah, itu namanya kohesif sama koheren di esai seperti itu. Kemudian informatif. Nah, informatif itu dari mana? Nah, kita kemarin kan pasti nyantumin namanya CV kan. Nah, CV tersebut udah menjadi indikator interviewer untuk melihat apa saja yang pernah kita kerjakan. Gitu. Dan kita interview, kemungkinan besar interviewer bakal nanya kita terkait apa yang kita tulis di CV. Nah, kalau teman-teman hanya join saja, hanya bergabung sebagai anggota, setidaknya teman-teman udah tahu organisasi, tujuan, goalnya atau visi misi dari organisasi yang teman-teman ikutin.
baik organisasi kampus atau organisasi sosial seperti itu. Teman-teman harus tahu karena itu bakal jadi on point juga, karena ketika teman-teman nggak bisa menjelaskan itu, ya kita bisa memposisikan diri. Andai kita bertanya kepada peserta atau peserta di kampus lah ya, gampang kita di kampus ya. Kalau di kampus kita udah interview mahasiswa baru atau anggota baru, kalau mereka saja gugup, nggak bisa menjelaskan skillnya, nggak bisa menjelaskan pengalamannya, kita kan jadi pesimis kan. Meskipun di CV-nya dia tuh prestasinya menggila-gila, kayak internasional, oke. Kemudian dia itu udah ikut acara ini, tapi dia ketika ditanya nggak bisa jawab, itu bakal jadi kayak beban gitu, kayak minus besar buat kita seperti itu di interview. Maka interview itu meskipun dia itu punya peluang tinggi ketika teman-teman lolos di interview, itu tidak menutup kemungkinan yang 30% bisa menghalangi yang 70% kita bakal bisa lulus ketika sudah masuk tahap interview seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 35% untuk teman-teman bisa mendeliver atau mengconvey apa sih kontribusi di masa teman-teman, apa sih penelitian teman-teman untuk kedepannya, terutama yang mau ke overseas atau yang ke luar negeri. Nah, ini harus on point banget. Ketika teman-teman hanya bilang, saya ke luar negeri hanya ingin belajar, habis belajar saya bakal mengabdi. Nah, kalau ngomong seperti itu, semua kandidat peserta di LPDP dipastikan dia bakal ngomong seperti itu. Jadi usahain carilah yang benar-benar spesifik dan itu bisa dipercaya oleh interviewer. Seperti itu ya buat teman-teman semua. Oke, next. Oke. Oke, 6 hal yang harus dan wajib dipersiapkan sebelum interview LPDP. Sebenarnya materi ini untuk teman-teman yang udah pada tahap interview ya. Tapi di sini hanya sebagai wawasan aja buat teman-teman semua di sini, karena saya yakin teman-teman tuh orang yang qualified, yang bisa menerima beasiswa LPDP semuanya. Amin amin. Karena dari minat teman-teman atau rasa pengen tahu terkait beasiswa itu sangat tinggi sampai saat ini teman-teman udah bisa join di acara webinar ini. Jadi 6 hal ini memang penting. 6 hal ini penting. Kalau teman-teman menganggap ini hal sepele, itu adalah satu kesalahan karena hampir dari peserta dari pendaftar LPDP banyak masalah dari 6 poin tersebut, baik dari internetnya, device-nya, atau dari laptopnya yang nggak support atau gangguan, delay ketika online. Untuk ruangannya gitu kan, untuk ruangannya itu benar-benar harus cari yang paling nyaman seperti itu. Kemudian ada ikhtiar. Kalau ikhtiar berarti teman-teman udah membaca semua esai, CV, dan kemudian memahami apa sih goal fokusnya LPDP seperti itu. Nomor 4, doa. Kenapa saya bilang ada doa di sini? Ya, doa itu adalah salah satu kayak nilai spiritual ya, yang kita nggak bisa pungkirin ya. Kadang kita itu adalah orang yang luar biasa, menjadi role model untuk semua orang. Tapi doa itu adalah salah satu sport kita yang tidak bisa kita tinggalkan. Sehebat apapun kita, tanpa doa kita itu bakal ada masalah atau merasa kurang komplit seperti itu. Ya, nggak membedakan agama apapun, doa itu adalah salah satu yang terbaik setelah usaha. Oke. Kemudian mood attitude. Kenapa saya mengatakan ada mood attitude di sini? Karena masih banyak ketika anggota atau pendaftar LPDP yang lolos interview itu mereka enggan atau selfish bahasa ya, kayak merasa dirinya udah wow, prestasinya dia udah kayak melangit seperti itu. Kemudian kontribusi dia di sosial udah nggak bisa dihitung lagi, perannya udah gede banget. Nah, di sini interview pengen lihat sejauh mana sih nilai leadership-nya di orang tersebut seperti itu. Itu yang penting karena ketika interview di LPDP itu teman-teman bakal mendapati psikolog seperti itu, ngelihat sejauh mana sih peran kita, sifat kita gitu, mimik muka kita seperti apa, seperti itu bakal dinilai oleh interviewer seperti itu guys. Okay, next.
Oke. Hal yang menarik juga, biasanya ketika udah pengen daftar LPDP itu kita udah banyak cari tahu tuh. Cari tahu terkait interviewer tuh seperti apa sih gitu kan. Interviewer itu aneh enggak itu? Nilainya enggak atau dia kayak suka marah enggak kayak gitu kan. Jadi sebenarnya untuk fakta interviewer itu atau pewawancara sini tuh dijawab dipastikan ramai ya guys. Jadi ramah nggak bakalan dia marah-marah, nggak bakalan ya. Kemudian sikap mereka lebih melihat psikologi kita. Jika ada interviewer atau pewawancara di LPDP itu menguji kesabaran teman-teman, memancing emosi teman-teman, itu hanya ingin melihat sejauh mana sikap teman-teman ketika menjawab, sikap teman-teman untuk menyampaikan opininya, menyampaikan gagasannya seperti itu. Untuk melihat psikologi teman-teman di sini. Kemudian fakta yang ketiga itu interviewer atau pewawancara itu kebanyakan dari kalangan dosen dan peneliti di Indonesia. Jadi nggak ada tuh yang di luar yang nggak punya jabatan sebagai dosen atau peneliti, itu nggak ada. Pak, dipastikan mereka udah perannya kalau nggak dosen itu peneliti ya. Seperti itu guys. Oke, next. Oke, inilah mitosnya ya. Jadi teman-teman yang masih berproses, yang lagi nyiapin LPDP-nya, ini adalah mitos interview LPDP. Oke. Mitos pertama adalah bakal diterima 90% setelah lolos substansi atau sudah masuk di interview. Nah, ingat, di interview itu kita peluangnya bisa lolos menjadi awardee itu 70%. 30%-nya itu tergantung interview kita. Dan 30% itu bisa menghambat 70%. Jadi lolos interview atau wawancara itu nggak bisa jadi jaminan 100% atau jaminan 90% nggak bisa. Karena semuanya bakal ditentukan sejauh mana teman-teman bisa menyampaikan gagasannya, menyampaikan kepribadian teman-teman, pengalaman teman-teman, ke teman-teman seperti itu. Kemudian yang kedua itu ketika wawancara kita bakal hanya mendapati interview atau wawancara yang menggunakan satu bahasa. Oke, saya bilang di interview LPDP, karena LPDP adalah salah satu beasiswa yang populer yang besar di Indonesia, maka dia punya integritas guys. Jadi nggak bakal cuma-cuma dia ngomong satu bahasa, ngomong bahasa Indonesia, enggak. Baik dalam negeri atau luar negeri, apalagi yang luar negeri ya, bisa saja dia full English ya, seperti itu. Bisa saja kalau beruntung ya antara 50% sampai 30% seperti itu untuk interviewernya. Jadi buat teman-teman dalam negeri juga menyiapkan skill bahasanya. Karena ketika kita sebelum daftar LPDP itu kita udah ada syarat rekrutmen bahasa, yaitu untuk dalam negeri itu adalah TOEFL, untuk luar negeri itu IELTS seperti itu. Jadi mereka itu pasti menguji sejauh mana skill bahasa kita seperti itu di interview. Yang ketiga, ada mitos bahwa ketika interview ada pewawancara atau interviewer hanya tidak melihat esai kita atau platform akademik kita di LPDP. Itu sangat mitos ya, enggak ada ya. Apa yang diinterview itu sesuai apa yang teman-teman tulis, sesuai dengan platform yang teman-teman tulis, sesuai dengan apa yang menjadi target di LPDP, sesuai visi, misi, fokus, dan tujuannya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai bilang, saya ditanya di luar akademik nih, nggak bakalan gitu kan. Ditanya, kamu single enggak gitu kan. Kamu udah nikah nggak bakal ditanya seperti itu. Kamu suka minum apa, hobimu apa, itu nggak bakal ditanya. Gitu. Kalaupun ada, itu hanya basa-basi dan melihat psikologi kita. Seperti itu. Yang keempat adalah interview mudah tersinggung nama. Oke. Sekali lagi, interviewer itu orang yang berpendidikan, orang yang udah berpengalaman. Kalaupun dia marah, itu hanya memancing psikologi kita. Oke. Dan sejauh pengalaman saya dan teman-teman saya dan semua mungkin yang udah awardee itu melihat interviewernya ramah. Malah orang yang tidak lolos itu ngerasa tidak ada beban ketika interview. Ngerasa interviewernya oke-oke aja gitu, nggak ada problem sama kita. Tapi kenapa ada beberapa masih nggak lolos? Padahal ketika interview
dia tuh nggak ada masalah, kayak aman-aman aja, have fun aja seperti itu. Jadi semua sikap yang ditunjukkan sama interviewer itu tidak hanya dari menilai psikologi kita, respon kita seperti itu. Kemudian mitos yang terakhir adalah ada interview yang merasa belas kasihan pada kita karena kita tuh menunjukkan ekspresi sedih ketika kita menyampaikan gagasan, kita merasa kita seolah-olah kayak meresapin gitu. Itu enggak. No. Jadi untuk LPDP itu atau interview LPDP dia enggak ngelihat ekspresi kita itu sedih, bahagia enggak. Intinya interviewer itu melihat sejauh mana kita tuh percaya diri menyampaikan, tenang, kemudian kita menunjukkan kepercayaan, menunjukkan mereka tuh nggak bakal sia-sia kalau menerima kita seperti itu. Artinya mimik muka, terus cara menyampaikan tetap kita jaga sebaik mungkin seperti itu guys. Karena nggak ada privilege lagi kalau di interview, nggak ada yang diistimewakan, nggak ada yang dibelas kasihan di interview. Oke, di sini ada fakta nih. Apa aja sih faktanya? Oke, ini sama ya sih kayak tadi ya. Nah, 20-40% menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini untuk bahasa Inggrisnya untuk luar negeri itu untuk ketika mendapatkan interviewer atau pewawancara yang enggak native bahasa Inggrisnya atau enggak terlalu fasih bahasa Inggrisnya, kemungkinan dia hanya menggunakan 20-40% dalam interview seperti itu. Bisa saja dia bakal full English kalau interviewernya udah benar-benar pengen full bahasa Inggris gitu. Kedua, oke. Karena kembali ke apa yang tadi saya sampaikan bahwa di LPDP itu nggak ada limit guys, nggak ada limit, nggak ada kota. Jadi jangan khawatir teman-teman pendaftarnya meludak sampai 10.000. Gak usah khawatir. Selama teman-teman percaya diri, ngerasa teman-teman ada qualify ya, teman bisa menyampaikan gagasan teman, skill teman, pengalaman teman, insya Allah itu bakal teman-teman mendapatkan title awardee ya. Seperti itu ya. Karena sebenarnya pesaingnya sebenarnya itu adalah diri kita sendiri gitu. Kalau kita udah ngerasa gagal mempercayai diri sendiri atau kita udah nervous pertama kali ketemu interviewer atau melihat kandidat yang lain, itu udah bakal jadi permasalahan yang besar buat teman-teman seperti itu. Karena yang pertama itu harus confident atau percaya diri. Kemudian yang ketiga itu teman-teman benar-benar bisa konsisten. Apa yang teman-teman tulis itu bisa teman-teman sampaikan ketika interview. Nah, biar interviewernya atau pewawancaranya tuh merasa, wah ini udah relate banget nih, udah nyambung banget apa yang dia tulis, apa yang disampaikan. Malah apa yang dia sampaikan lebih berpower gitu, lebih keren gitu, bang apa yang ditulis itu luar biasa guys. Jangan sampai sebaliknya, ditulisannya bagus ketika interview malah teman-teman down mental, kemudian menyampaikannya pun nggak bisa, itu jadi bakal minus, jadi bakal apa ya? Evaluasi buat teman-teman sebelum teman-teman benar-benar ada dalam kondisi tersebut. Oke, yang keempat itu adalah psikologi. Jadi psikologi lagi-lagi kenapa di LPDP Sparsif itu ada psikologinya? Karena LPDP itu nggak pengen salah sasaran bahasanya, pengen ngelihat siapa yang benar-benar bisa jadi calon leader lah, orang yang bakal berkontribusi untuk Indonesia seperti itu. Karena uang yang didapatin dari LPDP ini adalah uang dari pajak seperti itu, dari masyarakat. Jadi dari uang ini dari masyarakat untuk kita, untuk yang penerima beasiswa, dan kita berkontribusi kembalikan ke masyarakat seperti itu. Dari rakyat untuk rakyat seperti itulah ya. Oke, di sini saya udah nyiapin common question in interview LPDP. Oke. Jadi yang bakal jadi sangat sangat menentukan lah ya, menentukan seperti apa hasil teman-teman. Yang pertama, kenapa sih
teman-teman memilih LPDP. Kalau teman-teman nggak bisa memahami visi misinya, kemudian programnya, kemudian tujuannya, di sini teman-teman bakal kebingungan kenapa teman-teman memilih biasa LPDP seperti itu. Jangan sampai teman-teman hanya bilang saya mendaftar LPDP karena LPDP itu adalah salah satu beasiswa yang populer di Indonesia. Wah, itu bahaya banget, itu blunder banget ya. Next, apa sih motivasi terbesar? Ketika interviewer atau pewawancara menanyakan motivasi terbesar teman-teman apa, itu teman-teman harus menyampaikannya secara lugas, tegas juga. Apa dan siapa kalaupun ada, gitu ya. Yang ketiga adalah, ketika interview menanyakan apa sih titik kondisi terendahmu ketika apa sih titik terendah kamu di masa lalu dan apa sih yang kamu pelajari dari sana, seperti itu. Itu adalah pertanyaan yang benar-benar yang ditunggu oleh interviewer. Hampir peserta interview LPDP itu kebanyakan menerima pertanyaan seperti ini. Yang pertanyaan ini pengen tahu sejauh mana kita bisa mempelajari masa-masa buruk kita, bisa mencari solusi di masa-masa buruk kita, gitu kan. Di LPDP bisa melihat sejauh mana sih potensi adaptasinya, gitu, dengan segala kondisi kita, gitu, itu ke depannya. Terutama yang keluar negeri ya. Karena untuk luar negeri itu kita nggak bakalan sesuai atau sama dengan culture di Indonesia ya. Di luar negeri kita bakal dapat namanya shock culture ya. Atau bahasanya juga itu kita bakal ada ngerasa kaget lah dengan kondisi yang cuacanya atau makanannya atau orang-orang di sana itu bakal beda banget gitu kan. Itu bakal jadi pertimbangan untuk LPDP seperti itu. Siapa yang kandidatnya itu bisa beradaptasi dengan 3 hal tersebut. Ya. Next, ketika ada pertanyaan dari interviewer itu atau pewawancara itu terkait apa sih perbedaan Anda dengan peserta lainnya? Oke. Ketika ada pertanyaan seperti ini, berarti interviewer atau pewawancara itu udah tertarik ke kalian. Tertarik kepada kalian. Jadi teman-teman harus tahu apa sih yang menjadikan diri teman-teman itu spesial seperti itu ya. Oke, next. Oke. Teman-teman kemungkinan besar bakal ditanyain apa kekurangan teman-teman. Oke, dari kekurangan di sini teman-teman harus ada backup. Oke, anggap saja kekurangan saya mengatakan apa sih kekurangannya sampean Mas Hasan. Kekurangan saya Bu itu saya bukanlah orang yang jenius. Kan semua orang nggak ada yang jenius. Nah, justru karena saya bukan orang jenius, saya bisa belajar lebih banyak daripada bermainnya. Seperti itu, ada backupnya seperti itu guys. Oke. Intinya, ketika teman-teman menyampaikan kekurangan harus ada backup, harus ada solusi yang udah ditawarkan seperti itu. Anggap apa kekuranganmu? Saya sering sakit dengan kondisi yang baru, kondisi yang belum pernah aku dapetin. Itu pasti aku sakit. Terus apa sih solusinya buat teman-teman? Ketika teman-teman tahu, teman-teman mudah shock culture dengan segala kondisi yang baru. Jadi teman-teman bisa menyampaikan, ketika aku sakit itu pun hanya sekitar 1 minggu dan setelah itu aku bisa menyesuaikan dengan segala kondisi. Teman-teman bisa jawab seperti itu guys. Oke, next. Kalau udah ada pertanyaan seperti ini, apa sih kontribusi jangka pendek dan jangka panjang teman-teman? Kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti teman-teman udah mau di ACC, mau dikonfirmasi bahwa akan bakal jadi kandidat awardee seperti itu. Karena kenapa? Interview pengen tahu apa sih jangka pendeknya, maksudnya apa sih 1 tahun di depan dia bakal dilakuin, gitu. Untuk jangka panjangnya 5 tahun terakhir dia bakal ngelakuin apa sih gitu? Apa hanya lulus kuliah, datang ke Indonesia, kerja, selesai? Kalau teman-teman hanya menjawab seperti udah selesai, itu bakal jadi blunder yang sangat besar, blunder di blunder di penghujung interview seperti itu ya. Next. Oke, di sini saya udah nyiapin beberapa sistematika menjawab pertanyaan. Oke. Di sini ada IMC, introduction, main topic, and conclusion.
Introduction-nya seperti apa? Yaitu membuka dengan statement atau memberikan kesadaran diri terhadap segala pertanyaan. Contoh, kenapa sih Mas itu memilih UK? Nah, UK. Kenapa teman-teman tuh? Kenapa saya atau teman-teman memilih UK, negara Inggris, untuk menjadi tempat belajar? Nah, teman-teman bisa menjawabnya dengan kesadaran diri. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa buat saya karena menjadikan saya tuh lebih mengingat apa tujuan saya untuk ke Inggris gitu. Ke Inggris itu memang ada tempat atau negara yang spesial ini gitu. Sampai dengan panjang lebar. Kemudian saya sadar karena keterbatasan yang ada di Indonesia menjadikan saya memilih UK sebagai tempat belajar saya seperti itu. Kemudian ada main topik, ada conclusion seperti itu. Kemudian ada namanya tuh ada body language dan evidence dan semuanya ya. Karena aku dikejar oleh waktu ya guys. Jadi saya persingkat lagi ya. Oke. Oke, ini karena udah yang terakhir ya, pembahasan yang terakhir. Oke. Yang pertama, yang wajib teman-teman sampaikan di interview yang pertama adalah pengalaman. Baik pengalaman organisasi, jurnal, atau karya, atau leadership. Kemudian ada kontribusi volunteer, aktivitas sosial, media rutin, seperti itu. Kemudian kontribusi masa depan. Apa, di mana, dan bagaimana. Kenapa 3 hal ini wajib disampaikan? Karena itu bakal membentuk sejauh mana teman-teman itu punya nilai kedewasaan, kesadaran, kinerja teman-teman seperti apa, kemudian kreativitas teman-teman seperti apa, seperti itu. Ya itu saja mungkin dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan mungkin kita bisa sharing ya. Oke, masih ada ya terakhir ya. Oke, tips lolos beasiswa LPDP buat teman-teman. Oke, silakan dicatat. Ini penting banget ya. Tanpa suatu proses atau melihat sejauh mana LPDP, teman-teman bakal khawatir miss lah gitu. Misunderstanding terkait LPDP. Ini saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan dengan baik pembicaraan yang saya mungkin ya karunia. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Coach Adan yang sudah menyampaikan informasi yang begitu luar biasa sekali. Nah, masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh para peserta kita, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab pertama kita buka untuk 3 penanya pertama. Mungkin jika teman-teman ingin bertanya bisa raise hand ataupun ngisi di kolom chat room Zoom. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya, mungkin kita menyinggung kembali ya materi yang udah disampaikan oleh Coach Wafi Adan pada sebelumnya, di mana gimana sih tips untuk mendapatkan beasiswa LPDP, dan ini sangat luar biasa sekali materinya dan pastinya berguna terutama bagi mahasiswa nih yang udah mau memasuki tahap akhir masa perkuliahan. Untuk teman-teman mungkin yang ada pertanyaan bisa raise hand ataupun mengisi di chat kolom Zoom. Ya, izin bertanya MC. Oke, boleh dilanjut Amda. Oke, saya ingin bertanya terkait ini sih Kak, apa namanya, tes IELTS gitu. Nah itu kan terdapat tes speaking ya Kak ya. Nah itu apakah kita diperkenankan untuk memakai kata-kata yang berjenis slang ya? Slang itu kan mungkin maksudnya kayak rush hour, mungkin kayak spill the tea, atau mungkin I have a crush on you gitu. Apakah itu diperkenankan atau justru itu malah membuat nilai kita turun ya? Mungkin seperti itu. Terima kasih.
Untuk kedua pembicara dipersilakan untuk langsung menjawab pertanyaan. Oke, baik, terima kasih Kak Amjad untuk pertanyaannya. Suara saya kedengaran ya? Oke, sebenarnya boleh Kak untuk di IELTS speaking itu kita menggunakan bahasa slang ya. Jadi kalau misalkannya di IELTS itu kita kenal istilahnya adalah idiomatic expressions. Idiomatic expressions ini ada banyak, bisa phrasal verbs kayak looking for, look for, look after, look up, make up, give up, bring on, carry on, itu bikin level kita lebih tinggi. Jadi kita tahu nih apa. Jadi instead of kita bilang raise children, kita bisa bilang bring up children gitu kan. Nah, kalau misalkan slang itu gimana? Spill the bean atau over the moon, a cup of tea, itu juga bisa dipakai dengan syarat bahwa kita tahu konteks yang tepat untuk menggunakannya. Misalkan contohnya gini, it costs an arm and a leg gitu kan, maksudnya adalah itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, tapi di sini kita harus bisa menjelaskan konteks seperti apa yang cocok untuk kita menggunakan, misalkan it costs an arm and a leg. Misalkan tiba-tiba gini, do you usually throw a party in your country gitu kan, misalkan no, because it costs an arm and a leg. Nah, emang part yang seperti apa sih yang membutuhkan tangan dan kaki gitu. Jadi kita harus bisa jelasin bahwa ya occasionally party in Indonesia is quite expensive, so it is ranging maybe from 1 million to maybe 10 million for just one party in a night, and I think it costs an arm and a leg. Jadi kita bisa menggambarkan secara utuh konteks yang tepat untuk menggunakan idioms itu tadi, seperti itu. Semoga menjawab. Bagaimana kira-kira Kak Amjad? Mungkin dari Coach Aden? Oke, terima kasih ya. Saya kira itu pertanyaan buat S doang ya. Ya, saya cuma menambah saja. Mungkin untuk slang atau yang kita kenal ya di English itu idiomnya itu on fire banget ya. Kalau teman-teman udah ngomong bahasa Inggris, udah bukan lagi pasif aktif tapi pakai slang atau bahasanya idiom, itu keren. Contohnya, kalau teman-teman biasanya bilang itu mudah. Ya, ini pertanyaan mudah buat saya. Ya, I know this question easy. Bukan easy lagi. I know this question piece of cake. Piece of cake itu adalah idiom dong, slang gitu kan. Mudah seperti itu. Itu keren lagi gitu kan. Itu bakal jadi menambah apa ya? Rank teman gitu. Itu aja sih dari saya. Ya, saya pastikan sih kalau teman-teman udah speakingnya pakai idiom tuh levelnya udah bukan ecek-ecek lagi ya. Good. Itu aja. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kedua speaker kita. Untuk mungkin teman-teman yang ada pertanyaan bisa on mic dan ataupun menulis di chat kolom komentar. Oke, ada Mbak Muti. Waktu dan air kami persilakan. Baik, terima kasih Mentari. Saya mau ini dulu feedback ke webinarnya hari ini. Bagus sekali, saya menerima banyak informasi, apalagi saya semester akhir, jadi saya tahu tentang TOEFL, terus tadi Kak Wafi juga sudah jelaskan tentang LPDP, dan ini saya penasaran, ini pertanyaan untuk Kak Wafi. Tadi dijelaskan untuk pengalaman harus organisasi dan juga publikasi jurnal sama apa ya tadi itu. Nah, jurnal ini harus yang ada tingkatannya gitu ya Kak. Maksudnya harus masuk di Sinta atau nggak apa-apa misalnya jurnal yang dalam fakultas saja seperti itu Kak. Mohon informasinya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Mutiari, pertanyaan yang bagus banget ya. Menurut saya sih yang perlu dipertimbangkan sebelum mendaftar LPDP. Apa saja sih karya atau publikasi kita? Oke. Mungkin kemarin waktu interview saya juga mendapati pertanyaan seperti itu. Apa sih karya saya atau publikasi saya? Gitu. Yang penting ada
interviewer nggak bakal nanya itu masuk Sinta 2, Sinta 3, atau apapun tuh nggak bakal ditanyain. Tingkat fakultas, tingkat kampus, tingkat univ itu nggak bakal dipertanyakan. Nah, mungkin yang jadi pembeda itu nantinya biasanya ada jurnal internasional sama jurnal nasional gitu. Kalaupun itu internasional, teman-teman bisa menyampaikan saya sudah punya publikasi di tingkat internasional. Kalaupun itu bukan tingkatnya fakultas, jadi teman-teman itu nggak usah mention tingkat apa atau Sinta berapa, nggak perlu di-mention karena mereka cuma pengen tahu ada nggak publikasi dari teman-teman. Contoh punya saya kan cuma di nasional saja. Itu saya nggak nyebut nasional, saya bilang saya sudah ada publikasi seperti itu. Jadi saya udah nggak awam terkait penelitian atau namanya tuh kayak arti apa ya, proposal dan sejenisnya itu udah nggak ada awam karena saya udah punya beberapa publikasi seperti itu. Dan mereka tuh nggak bakal nanya tingkatannya, nggak bakal. Seperti itu Kak. Mungkin semoga menjawab ya. Iya Kak, satu lagi Kak, boleh ya? Oh iya, boleh. Iya, itu untuk publikasi minimal berapa Kak? Oke, kalau kata Untuk minimal, FPP. ya oke, kalau minimal itu yang penting ada Kak. Karena mereka nggak bakal nanya seberapa banyak sih publikasi kita, nggak bakal nanya. Karena publikasi itu sebagai apa ya, rank kita itu dalam akademik gitu loh. Sejauh mana sih kita itu belajar, ada nggak karya gitu, publikasi seperti itu. Mereka hanya melihat seperti itu aja. Kalaupun banyak ya kakak atau kalian semua itu bisa menyampaikan, mendelivernya dengan baik gitu. Lebih sering lagi. Kalaupun punya satu, bilang aja punya publikasi. Nggak bakal ditanya. Kalaupun ditanya itu hanya penasaran aja punya berapa publikasi seperti itu. Oke. Terima kasih kepada Mbak Muti dan Coach Wafi. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Alexander Yudo, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya MC. Di sini saya ingin bertanya kepada Coach Zahra mengenai salah satu section yang ada di IELTS, yaitu section speaking. Nah, saya ini kan cadel ya dalam huruf R. Jadi seringkali itu saya merasa agak frustasi ketika ngomong bahasa Inggris itu kan, mengingat pengucapan yang presisi dari huruf R ini sangat penting. Kira-kira apakah Coach Zahra punya tips and trick tersendiri buat kaum cadel yang pingin nilai speaking lebih bagus gitu, Coach? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Sebenarnya agak relate juga sama salah satu studentku yang mungkin juga cadel sih, gitu kan. Huruf apa gitu dia cadel, dan dia kemarin terakhir kali juga sempat tanya, gimana sih caranya biar kita itu tetap bisa memberikan the best pronunciation features gitu kan, meski kita punya bawaan cadel gitu. Ya, mungkin ini perlu di tracking dulu Kak. Maksudnya dari misal kita punya 26 letters ya, bener ya, vowel and consonant gitu kan. Dari 26 itu kira-kira huruf mana yang kita kira-kira tuh benar-benar bermasalah. Maksudnya dalam arti perlu kita latih gitu sebenarnya ya. Tapi juga toh native itu mungkin juga ada yang cadel gitu kan. Maksudnya dalam arti bahkan kalau misalkan kita cadel R, nggak semua R di Inggris itu di-pronounce kok gitu kan. Karena gini, misalnya huruf A itu di Inggris itu bisa bisa E. Nah itu kan ada beberapa how to pronounce a letter, how many ways we should pronounce it well gitu kan. Tapi as long as pronunciation-nya itu clear ya Kak, sebenarnya itu tidak mengganggu penilaian gitu kan. Karena pronunciation as one of the descriptors in IELTS itu nggak cuma hanya how to pronounce gitu kan. Ini berkaitan juga dengan stressing word gitu kan, kayak misalkan I go to the mall yesterday gitu. Kita ada penekanan gitu. Kita stressingnya aku tuh perginya ke mall bukan ke market misalkan gitu. Dan juga ada sequencing gitu. Ada link up, ada chunking gitu. Ada jeda-jeda gitu kan. Misalkan kita nggak mungkin bilang
I go to the mall yesterday, tapi I go to the mall yesterday gitu. Jadi sebenarnya masih banyak pronunciation features lain yang bisa lebih digali lagi selain dari how to pronounce the letter well. Dan misalkan kayak mungkin ya kayak how to pronounce the sound or the sound. Nah, sebenarnya kalau cadel ini bisa sih dengan praktis. Terlebih lagi, we have to make sure. Biasanya tuh orang tuh guessing kalau pronounce itu. Bener nggak sih? Throw, ini ya melempar ya. Throw or throw. Yang bener tuh throw, karena itu pakai the sound gitu. Ini bisa di tracking dari A sampai Z, kira-kira kakak lebih berat di mana sih kira-kira gitu kan. Kita nggak harus banget kok mirip banget kayak native, tapi sebenarnya kita pronounce dengan benar, gitu aja. Semoga membantu. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Coach Zahra dan Kak Alex untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan di kolom chat, yaitu pertanyaan dari Anamtri. Kak Wafi, kalau di Univ Birmingham, apakah pembelajarannya harus online karena COVID-19 dan berapa lama studi yang harus ditempuh? Untuk Coach Wafi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih ya pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menggelitik banget ya. Karena kenapa alasan saya belum berangkat juga ada di Indonesia itu satunya untuk menghindari kelas online ya, kelas daring ya. Karena sekarang kan kondisinya lagi pandemi. Jadi saya menghindari kelas daring dan memilih untuk intake di tahun ini 2022 di bulan September gitu. Walaupun nanti masih nggak kondusif lagi, saya intake lagi ke 2023 seperti itu. Karena saya nggak pengen udah punya peluang untuk berangkat ke luar negeri ternyata ditunda dan hanya dikasih kelas online atau kelas daring itu, wow, saya nggak pengen. Jadi untuk sekarang masih belum ngambil kelasnya karena lagi masih dalam kondisi pembelajaran daring seperti itu. Ya, itu aja sih. Oke, terima kasih Coach Aden. Semoga menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Muammar Saudi. Selamat pagi. Saya ingin bertanya terkait LPDP lebih kepada penulisan esai kita. Titik perbedaan yang ingin disampaikan pada personal statement dan kontribusi untuk Indonesia. Esai seperti apa yang diinginkan oleh LPDP? Poin penting seperti apa yang wajib disampaikan? Untuk Coach Wafi, waktu dan layar kami persilakan. Oke, ini menarik banget ya. Sebenarnya kalau kita berbicara personal statement dan esai itu ada pembahasan tersendiri sebenarnya ya. Pertama karena pembahasannya itu nanti itu panjang banget karena ada poin-poin yang kita sampaikan. Kalau saya ambil ringkasan saja, kalau personal statement itu kita kan kalau di LPDP itu bentuknya udah ada question, jadi kita on point aja sama question tersebut. Itu. Yang kedua di esai tersebut dia akan bicara kontribusi. Kalau udah bicara kontribusi, teman-teman harus bisa menyampaikan dari pengalaman sebelumnya ke pengalaman untuk step selanjutnya itu apa. Harus ada pengantarnya. Pengantarnya itu yang udah dilakuin atau baik itu pengalaman akademik, pengalaman sosial itu wajib disampaikan di kontribusi. Kemudian langkah-langkah untuk menggapai planning ke depannya itu apa? Itu yang menjadi pembeda yang paling dilihat di esai. Namanya esai kontribusi kan? Gitu. Baik topiknya beda-beda nanti. Esai kontribusi menuju Indonesia apa seperti itu kan? Tapi poinnya itu. Jadi teman-teman bisa menyampaikan di esai ya, menyampaikan pengalaman, skillnya, kemudian program yang udah teman-teman gelutin. Kemudian keempat itu cara mendeliver atau langkah yang bisa mempermudah planning teman-teman di masa depan itu bisa diakses gitu loh, bisa diaplikasikan, nggak hanya sekedar konsep seperti itu, karena bakal ada pertanyaan yang nanti di interview seperti itu. Kemudian untuk personal statement, kan namanya personal statement itu berarti teman-teman bakal dilihat sejauh mana sih teman-teman punya writing style gitu kan.
Bagaimana sih teman-teman bisa mendeliver who are you atau who am I? Siapa saya, siapa kita, seperti itu. Nah, teman-teman harus menjawabnya di personal statement seperti itu. Dan untuk on point-nya lagi, itu nanti kan ada question kan. Question-nya itu sesuai yang harus dijawab di personal statement kita gitu kan. Itu aja sih. Nah, untuk pembedanya, apa sih bedanya esai dan personal statement ya? Kalau esai kita bicara itu terkait kita, skill-skill kita semuanya yang positif, yang menunjukkan skill kita, menunjukkan kelebihan kita itu di personal statement. Untuk esai itu bisa ngomongin masa lalu kita, ngomongin step-stepnya gitu, apa yang bakal kita ngelakuin gitu kan. Kan kalau di esai itu kan nggak bakal kita ngomong hanya planning tanpa ada perantara, tanpa ada pengalaman sebelumnya seperti itu kan. Nah, kan biasanya kalau esai itu kan yang dilihat sama jurusan kita kan, jurusan kita sebelumnya sama jurusan yang bakal kita ambil, itu yang bakal kita bahas di esai seperti itu. Tidak hanya itu, nanti kita juga bakal bahas di esai itu terkait pengalaman-pengalaman yang menunjang feature research-nya kita atau feature contribution kita itu teraplikasikan, gak hanya modelnya bentuk konsep saja gitu, atau tawaran saja gitu. Intinya dalam esai sekiranya teman-teman itu bisa menyampaikan secara detail dan deskriptif gitu kan, menyampaikan dengan apa yang mendeskripsikan dengan panjang lebar lah gitu. Nanti di interview baru teman-teman persingkat, diperjelas apa yang bakal teman-teman sampaikan di esai tersebut gitu. Itu saja dari saya. Semoga menjawab ya. Terima kasih Coach Wafi atas jawabannya, semoga menjawab. Di sini ada beberapa pertanyaan di chat box. Saya bacakan dari pertanyaan yang dari Natasha. Halo Kak Zahra, Kak Hasan. Saya ingin bertanya mengenai tips dan trik dari kalian sendiri bagaimana cara kita untuk dapat fasih berbahasa Inggris. Karena bagi saya sendiri untuk ikut dan membayar kursus bahasa pun belum cukup untuk memenuhi keinginan saya untuk dapat speakingnya dengan lancar. Lalu selanjutnya saya ingin tahu pengalaman interview yang didapatkan pada saat beberapa pertanyaan oleh interviewers LPDP. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Coach Zahra ataupun Coach Wafi. Ini saya menjawab ya sedikit ya. Nah, mungkin nanti dilanjut sama Kak Zahra ya. Jadi untuk menjawab interview LPDP ya. Interview LPDP itu dia itu sistemnya kayak kita kayak talking biasa aja, kayak ngobrol biasa aja gitu. Karena bisa saja obrolan saking terlalu santainya kita sampai lupa bahwa itu interview biasanya. Karena terlalu santai. Karena itu makanya saya sempat bilang bahwa interview di LPDP itu cenderung lebih ngalir. Nggak ada kayak kondisinya kayak dalam ruangan, kalau di sekolah kayak ruangan BK, kalau di kampus kayak di ruangan rektor yang kita tuh gugup banget gitu, enggak, bakal santai banget ngobrolnya seperti itu. Kemudian untuk cara ngejawabnya sebenarnya ketika menyampaikannya itu kita yang penting confident aja dulu. Kalau kita udah gak confident, kita udah lupa semua materi yang apa yang pernah kita tulis gitu di esai itu. Nah, kan esai itu kan sebagai lampiran saja. Sedangkan penyampaian kita itu yang paling on point gitu loh, yang paling ditunggu-tunggu sama interview gitu. Jadi kita harus confident, gak usah takut gitu. Karena apa yang kita tulis itu pasti apa yang kita udah persiapkan kan gitu. Jadi nggak bakalan jadi masalah atau menjadikan kita tuh makin gugup, nggak ada gitu. Jadi kita harus se-slow mungkin lah gitu, se-have fun mungkin ketika udah interview. Karena yang ditanyakan nggak jauh tentang kita kan. Kalau udah bertanya terkait kita kan enak kan. Kalau berbicara tentang orang lain itu yang makin susah. Oke, siapa role modelmu? Oke, role model saya Habibie. Habibie itu lahir di mana? Aktivitas Habibie seperti apa? Itu kan bakal susah kan? Tapi kalau udah berbicara tentang diri kita itu malah gampang. Apalagi yang pernah kita tulis gitu kan, udah enak banget. Sehingga teman-teman cuma confident dan nggak
nggak bingung sendiri lah, nggak menunjukkan kebingungan gitu. Kalaupun bingung, silakan perbanyak senyum lah gitu kan. Kamu senyum, oh iya iya gitu gitu, bisa lah gitu. Karena senyum itu adalah kalau bahasa saya itu kayak perban ya, perban yang melindungi rasa sakit kita gitu. Rasa kebingungan kita itu bisa kita tutup dengan senyuman gitu loh. Jadi setiap ngomong ketika interview, baik itu interview kerja, mungkin kalau interview kerja saya kurang paham ya. Tapi kalau interview LPDP itu kesan saya ketika interview tuh walaupun pertanyaan sesulit apapun, semudah apapun, saya selalu menampilkan senyuman saya meskipun senyuman saya nih nggak manis ya, saya anggap ya senyuman saya udah yang terbaik lah di momen tersebut gitu. Makanya saya selalu excited banget lah menjawab seperti itu guys. Oke, selanjutnya saya kasih ke Kak Zahra ya. Oke, baik. Kak Natasha ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kayaknya curious banget gitu gimana sih cara bisa belajar bahasa Inggris gitu. Terlebih untuk speaking dengan cara belajar sendiri gitu ya. Maksudnya, alhamdulillah, thanks to the cutting edge technology nowadays gitu kan. Terima kasih untuk teknologi yang sudah kita bisa mengakses banyak sumber dari YouTube dan banyak macam lah dari website kayak gitu kan. Kalau untuk speaking sendiri gini, speaking itu mungkin bisa kita klasifikasikan speaking English yang misalkan basic English atau emang Kak Natasha nih mau speaking ke IELTS nih gitu kan. Kalau personally I love how the way native speak gitu kan. Aku suka gimana native itu ngomong lancar banget dalam bahasa Inggris. Dan I ever say that someday I wanna be one of them gitu. Aku pengen suatu hari pengen jadi kayak mereka gitu. Mungkin kalau teman-teman yang tahu TED Talks gitu kan, mereka bisa ya membawakan presentasi dengan sangat tenang gitu kan, tapi lancar dan fluent gitu. Nah, ada satu metode namanya imitating gitu kan. Mungkin teman-teman bisa nanti apalagi untuk self learner gitu ya, cari misalnya mungkin YouTube-nya orang native atau mungkin kalau misalkan orang Indonesia yang sekarang tinggal di Jepang, kalau kalian tahu Zafira Akila ya, I love how she speaking gitu. Menurut aku dia orang Indonesia yang tinggal di Jepang tapi Englishnya itu renyah gitu, crisp. Nah, itu bisa dilihat nanti. Dan ini apakah gaya dia berbicara itu cocok dengan kalian gitu. Jadi sebenarnya imitate ini kita imitating tapi make sure kalau misalkan apa yang kalian imitasi itu atau tirukan itu sesuai dengan gaya kalian seperti itu. And practice every day gitu kan. Without practice I cannot say any words. Karena tanpa praktis kita tidak bisa bilang I can speak English. Jadi oke, input kita dari YouTube sources gitu kan, website segala macam, kalian carilah yang mana menurut kalian lebih cocok untuk kalian gitu, untuk basic English yang lebih natural. Mungkin kalian bisa lihat vlogger mungkin orang Australia, Amerika gitu kalau kalian suka nonton vlog, atau si Zafira itu kalau dari Indonesia. Terus mungkin kalau kalian lebih suka topik yang serius, coba cari TED Talk atau yang lain, BBC mungkin gitu kan. Tapi outputnya juga harus diseimbangkan. Jadi kita punya input, kita juga bisa outputnya gimana sih? Oh, aku hari ini belajar how to pronounce the sound. Oke, aku akan hari ini mempraktekkan apa yang udah aku pelajari, misalnya kayak gitu. Dan speaking juga itu antara vocab dan grammar gitu ya. Jadi karena grammarnya nanti juga akan kita pakai di IELTS speaking gitu. Karena mereka akan assess how far you'll go with your speaking, sampai batas mana kalian tuh bisa keep your speaking at length without the worst errors gitu, tanpa ada error yang bener-bener parah banget gitu kan. Jadi kemarin juga ada student yang aku punya masalah di vocabularies dan grammar, jadi gimana caranya? Ya berarti kalau misalkan vocab, kalian harus enriching your vocabularies, start from now on gitu kan. Pakai apa yang kalian mau gali, mungkin tentang some vocab related to education. Terus nanti kalian juga outputkan practice dengan nyoba pakai vocab itu setiap kali kalian ngomong tentang education. Dan kalau grammar berarti
ini penting banget karena gini guys, ketika kita udah terlalu apa ya, ngomong dengan English tuh kadang suka lupa. Sebenarnya konteksnya apa sih, past, present atau future gitu. Karena Indonesia itu nggak punya yang kayak gitu ya. Tadi aku makan, tadi aku belajar, aku udah mandi kok gitu. Cuman kita nggak pernah punya vocab-vocab yang ada tensesnya kan. Jadi tapi kalau misalkan kita bilang English native itu how the way English native speak, ya karena mereka memperhatikan konteks. Dan kita nggak bisa misalkan nanti IELTS speaking itu bener-bener oh ya udah nanti aku pakai grammar ketika aku IELTS speaking aja, itu nggak bisa karena nggak ada yang instan guys. Kita perlu praktis, dan seberapa sering kamu praktis English speaking with grammar, seperti itulah nanti kalian akan terbiasa menggunakan grammar ketika kalian sitting on your test day for speaking section. Gitu mungkin. Input output. Thank you. Baik, terima kasih kepada para pembicara yang telah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Semoga dapat dipahami ya bagi yang bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Barieta. Apakah beasiswa LPDP bisa memberangkatkan kita ke negara selain negara mother language-nya Inggris? Waktu dan layar kami persilakan kepada Coach Wafi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Penting negara tujuan teman-teman yang pilih itu sesuai yang sudah ada di booklet atau yang udah ada di buku panduan yang udah disediain sama LPDP. Selama itu ada di list LPDP, list kampus yang ada di LPDP itu masih bisa buat teman-teman daftarin. Tapi kalau nggak ada, itu nggak bisa ya. Nggak bisa teman-teman kan jadikan patokan, meskipun itu teman-teman udah ada LOE unconditional yang udah tinggal masuk, nggak bisa. Ininya kampus semuanya sudah ditentuin sama LPDP. Dan hampir semua kampus yang udah masuk rank 50 besar dunia itu udah ada di bukunya, buku panduan. Di beberapa negara udah ada semua. Baik UK, US, Prancis, kemudian Belanda itu, Jerman, itu ada semua. Hingga teman-teman bisa lihat di bookletnya LPDP, seperti itu. Jadi jangan usah khawatir, itu bakal pasti ada infonya, ada kabar kampus yang udah direkom sama LPDP itu sendiri, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih kepada Coach Wafi atas jawabannya. Dikarenakan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dan karena keterbatasan waktu, kami dari panitia mohon maaf kepada para peserta yang mungkin pertanyaannya belum terjawab. Untuk itu mungkin yang pertanyaannya belum terjawab atau masih punya pertanyaan, bisa langsung menghubungi Tes English School. Mungkin nanti username Instagramnya bisa ditaruh di kolom komentar, dan juga untuk acara selanjutnya closing yang akan disampaikan oleh Deputi Internal Tes English School selaku penjalin kerjasama pada webinar kali ini. Kepada Mas Fandri, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak MC yang luar biasa pagi hari ini ya, yang memandu acara webinar ini. Ya, mungkin dari saya tidak panjang lebar, mungkin sedikit bercerita tentang Tes English School. Jadi kami salah satu lembaga belajar ya yang ada di kampung Inggris. Kita sudah berdiri kurang lebih 10 tahun lamanya dan konsisten ya, dan kita masih konsisten untuk membantu teman-teman yang punya tujuan untuk kuliah ke luar negeri atau punya tujuan untuk jadi awardee ya, atau lebih tepatnya scholarship hunter ya. Dan teman-teman, saya lihat antusiasnya sangat luar biasa banget dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik itu IELTS ataupun scholarship. Mungkin dari saya, pesan dari saya ya, buat teman-teman yang punya antusias sangat luar biasa, teman-teman cuma butuh lingkungan yang positif. Ya, teman-teman cuma butuh lingkungan yang mendukung. Kenapa? Karena tanpa lingkungan yang mendukung, teman-teman juga akan sedikit kesulitan. Kalau teman-teman berada di lingkungan yang positif, yang selalu ngomongin tentang IELTS, yang selalu ngomongin tentang scholarship, maka teman-teman motivasinya juga akan terus bertambah. Tapi kalau misalnya teman-teman berada di lingkungan yang tidak
bicara tentang itu, berarti sedikit demi sedikit juga mimpi tujuan teman-teman akan bergeser gitu. Jadi buat teman-teman yang punya motivasi tinggi, carilah lingkungan itu di mana teman-teman motivasinya terus meningkat. Nah, kalau teman-teman butuh butuh belajar TOEFL atau butuh belajar IELTS ataupun mau tahu tentang scholarship, teman-teman bisa langsung cek di IG Testing the School. Kita sudah ada ribuan alumni yang sudah tersebar di seluruh penjuru dunia yang sudah berhasil dengan scholarship. Nah, salah satunya juga ada Kak Wafi Aden ini, salah satu student ya atau yang belajar di Testing the School. Kebetulan beliau ini sudah belajar kurang lebih hampir setahun ya berada di Testing the School ya. Saya tahu betul prosesnya, dia dari nol banget gitu ya, yang tadinya tidak tahu ngomong bahasa Inggris sampai akhirnya dia jadi award, itu ya sangat-sangat saya apresiasi banget. Jadi buat teman-teman yang hari ini ya punya keinginan lebih, punya kemauan untuk go abroad ya. So let's find your best place guys ya. Temukan tempat terbaik teman-teman untuk itu. Karena kalian cuma butuh lingkungan yang positif. Jadi itu dari saya, terima kasih sekali lagi buat BEM FISIP Unair yang luar biasa ini. Semoga mahasiswanya juga tetap semangat dalam mengejar cita-citanya ya, terutama untuk kuliah ke luar negeri. Jadi kalau mau belajar ya kita tunggu di Testing the School, silakan cari kami dimanapun. Dan itu aja dari saya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Oh ya, satu pesan, ada satu quotes ya, satu kata bijak yang perlu saya sampaikan buat teman-teman. Dibilang begini, semua orang akan pulang pada laut dan pulaunya masing-masing. Jika kau tak jadi pulau atau laut bagi seseorang, ya, kau masih bisa jadi kapal. Jadi sesuatu yang mengantarkan orang lain ke tempat tujuan. Jadi mungkin kita yang ada di Testing the School itu mungkin kita jadi kapal buat orang lain yang nantinya mereka bisa kita arahkan ke tujuannya, yaitu go abroad. Jadi salam go abroad dari kita Testing the School. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fandri atas closing statement-nya. Untuk acara selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada pembicara sebagai simbolis ucapan terima kasih. Kepada Dino, dipersilakan untuk share screen dan juga spotlight. Untuk Kereta atau Friska, boleh minta tolong di dokumentasi. Ya, baik teman-teman. Di sini yang saya sebut ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar guys. Terima kasih. Sertifikat untuk pembicara kedua, Dino.
Oke, saya sebut sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua pembicara kita yang sangat luar biasa pada webinar kali ini. Untuk sesi selanjutnya ada sesi dokumentasi, diharapkan kepada